اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. Sidang hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah, segala puji bagi Allah yang mana Allah sudah menganugerahkan kita nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, seandainya kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kita tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Karena kita hamba yang lemah. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Bahkan Allah menghendaki bagi manusia ini kemudahan, bukan kesulitan. Kalau ada yang mudah, kenapa harus cara yang sulit? Kemudian tak lupa juga selawat dan salam kita sajikan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah, dengan adanya Rasulullah kita mengenal syariat ini. Bahkan kita termasuk umat Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup segala-gala nabi. Bahkan nabi yang paling agung, Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, Sayyidul Bani Adam, pemimpin anak-anak Adam. Pada kesempatan kali ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit sebagai peringatan kepada khatib dan juga kepada semua muslimin yang hadir pada hari ini. Ayat yang khatib bacakan tadi, duribat alaihimud dillatu ainama tuqifu. Di sini kalau kita maknai, kita ini senantiasa di dalam kehinaan. Ainama tuqifu, dimanapun. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali orang yang senantiasa yang terikat dengan Allah dan dengan nas, dengan manusia, makhluknya. Jadi Allah memang menghendaki kepada makhluknya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Tetapi di ayat yang lain Allah menyebutkan bahawa manusia ini sesosok makhluk yang istimewa yang Allah ciptakan. Dia ini memang Allah kehendaki la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi hamba yang bertakwa. Tetapi ketakwaan itu tidak mungkin terwujud cuma kita ibadah saja kepada Allah tanpa menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Makanya illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ada istilah ikatan dengan Allah dan ikatan dengan manusia. Pembahasan di dalam fikih yang pertama hampir kita mengenal adalah dimulai dengan bab ibadat, bab at-taharah, rukun salat dan yang membatalkan salat sampai haji. Itu dinamakan dengan bab ibadat. Setelah bab ibadat ada namanya bab muamalat, ikatan dengan manusia yang lain. Setelah itu baru ada pembahasan yang ketiga, bab jinayat. Bab muamalat, bab jinayat itu hubungannya dengan sesama manusia. Makanya ulama fuqaha semuanya menyepakati bahawa pembahasan antara hubungan manusia dengan manusia yang lain adalah hubungan yang paling tafsili, yang paling sangat detail, yang paling pembahasan yang menarik, bahkan sampai sekarang belum final. Masih ada tajdid, pembaharuan pembahasan yang baru. Bahkan para ulama mengatakan seseorang yang jihad fisabilillah, dia ini dipastikan memerangi kafir harbi asli, kemudian meninggal dalam keadaan syahid. Semua orang menyaksikan bahawa syahid di dunia wal akhirah. Karena syahid ini ada beberapa macam kategori.
ada yang syahid di dunia saja, tidak di akhirat, tetapi ini syahid dunia dan akhirat, jihad fisabilillah. Tetapi seandainya dia masih ada hutang dengan tetangganya ataupun dengan kawannya, semua ulama itu bersepakat bahawa dia ini tidak dianggap syahid di akhirat, cuma syahid di dunia saja. Makanya pembahasan yang paling sulit, para fuqaha menyatakan bahawa pembahasan antara hubungan dengan manusia ini lebih sulit dibahas. Karena kenapa? Kalau kita hubungan dengan Allah, Allah Maha Ghafur. Bahkan di dalam ayatnya Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah akan mengampuni siapapun hambanya selama itu bukan syirik. Dia melakukan apapun kekejian yang namanya dosa, yang mengetahui antara dia dengan Allah saja, maka Allah Ghafur, Ghaffar, Allah Maha mengampuni. Misal seseorang yang berzina, tidak ada orang yang menyaksikan dia itu berzina, kemudian yang tahu cuma dia dengan Allah saja, dia bertaubat. Memang kita secara hukum kita ada syarat-syarat bertaubat. Para ulama membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama dengan at-taubah, maksudnya dia itu berdiam, berhenti dari melakukan maksiat, kemudian menyesalinya, kemudian berazam tidak akan pernah mengulangi maksiat tersebut. Tetapi seandainya dia ini melakukan maksiat seperti zina, kemudian tidak ada orang yang menyaksikan dia berzina, cuma dia dan Allah saja yang tahu, di malam harinya dia bertaubat, qiyamul lail dan tahajud, Allah ampuni. Seperti dalam ayat tadi, selama itu bukan syirik. Tetapi seandainya seseorang syahid di dunia dan akhirat, dia melakukan kebaikan, qiyamul lail, malamnya salat 1000 rakaat, kemudian siyamun fin nahar, sedangkan pada siangnya dia itu berpuasa, tidak dianggap sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena masih ada keterkaitan dengan manusia. Mungkin dia as-salatu fi waqtiha, salat senantiasa tepat pada waktunya, tetapi sebelum berangkat salat dia belum berdamai dengan tetangganya, kemudian masih senantiasa menyakiti tetangganya ataupun kerabat dekatnya. Makanya dalam sebuah hadis yang panjang Rasulullah mengatakan, "Atadri muflis? Wahai sahabatku, apakah kalian mengenal orang-orang yang muflis? Apa makna muflis? Orang yang rugi." Kemudian para sahabat menjawab, orang yang muflis itu adalah man la dirhaman wala dinaran, orang yang tidak ada di sisinya itu dinar dan dirham, yang tidak ada uang, materi. Kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu. Yang dianggap orang muflis adalah orang yang melakukan salat, yang melakukan membayar zakat, puasa dan haji, tetapi dia tidak berdamai dengan kerabatnya. Dia pernah menyakiti kerabatnya, kemudian senantiasa mengunjing, ghibah, namimah, wal fitnah. Jadi orang ini dianggap rugi karena dia melakukan salat tetapi dia meribah. Apa makna ribah? Ribah itu membicarakan tentang saudara muslimnya di belakang, walaupun itu kenyataan. Dia berbicara tentang kenyataan, tetapi kalau sahabatnya ini mendengar kerabat muslim ini, dia akan tersakiti. Ini dinamakan dengan ribah. Kalau kita membicarakan tentang mukmin yang lain bukan kebenaran, itu dinamakan dengan fitnah. Makanya dalam Islam ini sangat ditinjau antara ribah dan fitnah. Tetapi dia senantiasa ribah dan fitnah, dia dianggap orang yang muflis. Di dalam hadis ini dilanjutkan, kenapa mereka ini dianggap orang muflis padahal melakukan amal yang luar biasa? Karena pada yaumul hisab, mereka ini ketika dihisab, saudara yang mereka tunjukkan ribahnya, yang mereka fitnah, itu akan datang kepada hamba yang memfitnah ini, kemudian akan menuntut, wahai fulan, engkau dulu pernah memfitnahku seperti ini, maka aku menuntut agar engkau memberikan pahala engkau yang qiyamul lail sebesar 2 gunung Uhud. Maka tidak ada cara yang lain, dia harus menebusnya. Makanya Rasulullah menambahkan di dalam hadis, orang yang muflis ini, orang yang merugi ini, dia akan amalan di dunia ini yang luar biasa, pada yaumul akhirat dia cuma memberikan kepada orang yang dia fitnah, kepada orang yang dia ribah. Dia memberikan senantiasa sampai di sisinya itu tidak ada sedikit pun amal. Yang tersisa adalah dia ini namanya tercatat di pintu neraka. Makanya sangat rugi.
Begitulah kenyataan bahwa hubungan dengan manusia ini adalah bukan hubungan yang sepele. Makanya khatib di sini menghimbau kepada jamaah sekalian bahwa kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini memang Allah takdirkan dan Allah ciptakan manusia sosial. Allah menciptakan kita agar kita ini bisa hidup berdampingan, menjaga sesama. Bahkan dianggap orang mukmin yang baik, ayul islamu afdal, ayul mukminul afdal. Orang yang bisa menjaga lisannya, man salima lisanuhu wa yadihi, orang yang bisa menjaga lisannya, maksudnya dia ini senantiasa berbicara yang baik, bertutur kata yang baik, tidak menyakiti orang lain. Wa yadihi, dan senantiasa menjaga tangannya daripada menyakiti orang lain. Ini dianggap orang yang baik. Makanya orang yang mukmin ini adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan dia dengan Allah dan menjaga hubungan dengan manusia. Bahkan kita melihat fenomena pada hari ini, ada orang yang salat tepat waktu, tetapi khatib di sini bukan memberikan motivasi agar tidak salat, tetapi salatlah pada tepat waktunya. Kemudian memperbaiki diri itu adalah sebuah kewajiban, memperbaiki dengan tetangga, memperbaiki dengan kerabat. Jadi berapa banyak kita mendapatkan orang yang salat pada waktunya tetapi dia lupa untuk memperbaiki hubungan dengan tetangganya, dan dia juga lupa memperbaiki hubungan dengan saudara dekatnya. Bahkan kita juga melihat fenomena pada hari ini, orang yang berhutang tetapi dia lupa dengan hutangnya. Orang yang berhutang ini juga termasuk hubungan dengan manusia dengan manusia. Orang yang berhutang kemudian dia masih ingat hutangnya, kemudian dia mampu untuk menunaikan hutangnya, masih saja dia menunda, maka selama dia memakan dengan kemampuan itu, dia sudah mampu, kemudian dia tidak menyerahkan hutang dia ini, maka yang dia makan itu adalah sebuah dosa. Dia senantiasa minan niran, dia ibaratnya itu kata kiasan seperti minumnya air di dalam air neraka. Makanya orang yang sudah mampu untuk membayar hutang, maka laksanakan, jangan menunda-nunda. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah, ayat yang panjang yang dibahas oleh para ulama itu adalah berkenaan tentang hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Itu ayat yang sangat panjang. Tetapi yang ingin khatib himbau di sini adalah marilah kita sama-sama menjalin hubungan yang lebih baik. Bahkan di dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan yang beriman pada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik ataupun diam saja. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah jarahu, tetangganya. Dari hadis ini kita memahami bahwa hubungan dengan manusia ini tidak sebatas antara kita dengan saudara kita saja, antara abang dengan adik, antara kita dengan nenek kita, dan antara kita dengan cucu kita. Tidak seperti itu. Hubungan kita ini mencakup semuanya. Apakah dengan orang muslim, apakah dengan orang mukmin, apakah orang yang ghair mukmin, orang yang kafir dhimmi ataupun kafir muahad. Orang muahad ini adalah orang yang kafir kemudian menjalin hubungan kerja, kemudian dia ini datang ke negara Islam, maka kita juga menjalin hubungan dengan mereka. Bahkan Rasulullah mengatakan, man adadimi faqad adani wa man adani faqad adanallah. Orang yang menyakiti kafir dhimmi, maka dia sudah menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, maka dia sungguh menyakiti Allah. Maka ya khatib himbau hadirin Jumat yang dirahmati oleh Allah, di sini khatib cuma ingin mengatakan bahwa selama masih ada sisa umur kita yang singkat ini, marilah kita memperbaiki hubungan kita dengan kerabat kita, menjalin silaturahim. Padahal kita sudah dilatih ketika bulan Ramadan
dengan menahan hawa nafsu egois kita kunci hawa nafsu, kita buang jauh-jauh. Kemudian ketika awal Aidil Fitri kita sudah halal bil halal, memaafkan dosa-dosa, sudah menjalin kembali silaturahim. Tetapi kenapa setelah beberapa hari akhir Syawal kita kembali lagi memfitnah, meribah, kemudian saling mengunjing? Seharusnya ini kita pertahankan. Ada seseorang ulama besar dari Mesir dulu pernah ditanyakan oleh muridnya, "Wahai guruku, bagaimana tanda salatku ini diterima?" Kemudian guru ini menjawab, "Inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar." Sesungguhnya seseorang dianggap salatnya sah, dia seperti disebutkan dalam ayat, "Inna salata tanha anil fahsya'i wa munkar." Orang yang melakukan salat, maka dia setelah melaksanakan salat, dia akan terhindar daripada perbuatan keji dan munkar. Kemudian, "Wahai guruku, bagaimana aku bisa meyakini diriku bahwa puasaku ini diterima?" Maka tanda seseorang itu puasanya diterima sama dikiaskan seperti kejadian di salat. Dia ini setelah berpuasa, dia tetap akan mempertahankan dirinya seperti imsak, menahan diri, tidak melakukan kemungkaran ataupun kekejian. Berapa banyak kita dapatkan dia sudah berpuasa, bahkan bukan 1 hari 2 hari, ada yang puasa Syawal lagi. Dia sudah berpuasa 30 hari Ramadan, kemudian sittah minas Syawal, 6 hari lagi pada bulan Syawal, tetapi tetap saja mengunjing, tetap saja mencaci maki, tetap saja membicarakan kepada orang lain. Ini adalah termasuk orang-orang yang muflis, seperti dalam hadis yang Rasulullah sebutkan tadi. Orang yang muflis pada yaumul qiyamah cuma ibadah dia ini dia sedekahkan kepada kerabat yang dia fitnah ataupun yang dia ghibah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah, perlu hadirin ketahui bahwa dalam hubungan dengan Allah, seperti yang khatib sampaikan tadi, adalah selama kita melakukan sebuah kesalahan, maka segeralah bertaubat. Karena Allah Maha mengampuni. Apapun dosa itu, selama kita tidak mengubarnya, tidak memviralkannya, maka Allah akan cepat mengampuni. Yang bahaya itu ketika seseorang melakukan sebuah dosa, kemudian dia senang dengan melakukan dosa, kemudian dia menceritakan kepada orang-orang sekitar dia bahwa dia melakukan sebuah dosa. Ini yang menyangkut, ini sudah menyangkut dengan manusia. Karena dia tadi, seandainya dia tidak bercerita tentang melakukan dosa, maka Allah akan mengampuni. Tetapi ketika dia bercerita, misalnya seseorang melakukan zina, kemudian dia tidak segera bertaubat, malah dia bercerita kepada orang lain, maka ini wajib adanya hudud. Ini tidak bisa diterima dengan taubat. Apa itu hudud? Hukuman. Tilka hududullah, wajib dia ini dirajam. Karena dia sudah bercerita sendiri. Seandainya dia tidak bercerita, maka Allah akan mengampuninya. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita melakukan sebuah kesalahan, tidak perlu dibicarakan kepada orang lain. Semua hamba ini pasti melakukan dosa. Kullu bani Adam khata', khairun khata'in tawwabun. Setiap anak-anak Adam pasti melakukan kesalahan. Khairukum minat tawabun. Sebaik-baik kalian yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Maka ketika melakukan kesalahan, segera bertaubat. Kemudian antara hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hubungan dengan manusia yang paling kuat untuk menjalin hubungan itu adalah faliyasir rahimah, menjalin silaturahmi. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang ingin Allah mudahkan rezekinya, wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimah, maka barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, kemudian barang siapa yang ditambahkan keberkatan umurnya, falyasir rahimah, maka jadilah silaturahim. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menghimbau kembali bahwa kita hidup di dunia ini Allah takdirkan untuk hidup bersama.
Ketika kita menjalin hubungan dengan Khalik, jangan lupakan bahawa ada makhluk yang Allah ciptakan yang perlu kita jalin silaturahim yang baik. Karena kita hidup di dunia bersama, dan begitu pula ketika hidup di akhirat Allah takdirkan kita bersama. Ketika kita melakukan dosa di dunia, maka ingatlah dosa itu akan menjadi tanggungjawab kita di yaumil mahsyar. Kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita memfitnah, maka segeralah minta maaf. Seandainya kita berhutang, maka tunaikanlah hutang itu ketika kita sudah mampu. Jangan sampai kita meninggal di dalam keadaan menanggung hutang, ataupun pura-pura lupa, sehingga si korban ini lupa bahawa dia dulu pernah memberikan hutang kepada orang lain. Dan orang yang berhutang juga pura-pura lupa untuk menyerahkan. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil mahsyar. Bahkan dia akan rugi qiyamul lail, dia salat malam ataupun puasa pada hari, selama dia belum menunaikan hak-hak dia kepada sesama manusia. Hadirin Jumaat yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini pesan singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga menjadi ibarah, pelajaran bagi kita semua bahawa dalam hidup yang singkat ini, marilah kita mempererat kembali silaturahim, selalu menjaga sesama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Karena hubungan kita tidak cukup dengan Allah saja, dan karena Allah memerintahkan kita untuk menjaga sesama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina al-Mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم إنه هو السميع البصير. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal harabi wa min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahu akbar wallahu ya'lamu bima tasna'un.